Bab 2596 Perang dimulai. Ruang memiliki kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu adalah hukum yang misterius. Bahkan terowongan serangga yang dibuka oleh orang kuat seperti Sue Jiu tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Tapi itu sudah cukup. Setelah beberapa saat, jalur serangga itu benar-benar menghilang, tetapi jumlah kota Hedao yang datang dari jalur serangga itu melebihi 700. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat jumlah total kota Hedao kita sendiri, dan kualitasnya bahkan lebih tak tertandingi. Melihat dari kejauhan, kota Hedao yang padat menjulang tinggi, membuat banyak biksu di pihak kita merasa mati rasa. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini mungkin akan menjadi bencana. Memang benar bahwa Souzu dapat meminta bala bantuan dari segala arah dan memungkinkan para biksu yang datang untuk membantu untuk transit melalui alam Hehe dan dengan cepat mencapai medan perang. Tetapi dalam situasi yang tergesa-gesa seperti itu, berapa banyak bala bantuan yang dapat dia rekrut? Selain itu, ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam permintaan bantuan ini, yaitu, biksu tingkat penguasa kota tidak dapat direkrut. Musuh memiliki lebih dari 700 kota Hedao, dan ada lebih dari 700 ahli tingkat penguasa kota saja, belum lagi 2 kota Hedao tingkat Zhou. Souzu, menyerah atau bertarung? Sebuah suara tajam tiba-tiba datang dari kota darah hitam. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkan kepala seseorang. Di kota Souzu, suara Souzu terdengar jauh, penuh energi, dan tidak ada jejak cedera. Suara tajam itu tiba-tiba mencibir, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Setelah jeda, dia berkata dengan niat membunuh, ayo. Dengan sebuah perintah, sosok yang tak terhitung jumlahnya dari banyak kota Hedao menyerbu keluar dan menyerang ke depan. Yang pertama bergerak keluar tidak diragukan lagi adalah orang-orang Hedao. Banyak sosok berubah menjadi seberkas cahaya, seperti hujan bintang di langit. Lebih dari 700 kota Hedao dan ribuan kota Hedao menyerang secara bersamaan. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga Lu Ye belum pernah melihatnya sejak dia memasuki dunia batin. Setelah pemandangan sebesar itu, saya terpesona sejenak, tetapi juga khawatir. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan kota Souzu, bagaimanapun juga itu adalah ibu kota kita sendiri. Jika itu dilanggar, itu pasti akan menghambat perang secara keseluruhan. Kali ini pertikaian ladang salju dimulai oleh Qin Feng, dan Lu Ye tentu berharap bahwa dia dapat memenangkan kemenangan terakhir. Tetapi dalam situasi saat ini, belum lagi bahwa dia hanya seorang Fusion Dao, bahkan jika dia benar-benar telah dipromosikan ke Hedao, dia mungkin tidak dapat mencapai apapun sendiri. Mengikuti dari dekat di belakang banyak Hedao adalah Fusion Dao dari kota-kota besar Hedao. Jumlah Fusion Dao bahkan lebih besar. Puluhan atau ratusan Fusion Dao muncul dari hampir setiap kota. Mereka yang memiliki nilai lebih tinggi bahkan lebih banyak. Itu dapat mengirimkan ratusan saluran pencairan. Mereka berjalan maju berkelompok, mengikuti jejak rekan-rekan Taois mereka, seperti belalang yang menyeberangi perbatasan. Sebagian kecil dari kota Hedao kita telah memasuki kota Souzu untuk berlindung, tetapi lebih banyak dari mereka yang tinggal di luar. Pada saat ini, mereka semua mengepung kota Souzu dengan rapat, dan lapisan tirai cahaya pelindung didesak hingga ekstrim. Bersiaplah untuk melawan. Melihat musuh yang mengancam dan kuat, para biksu di setiap kota menjadi pucat. Tidak seorang pun tahu apakah kota Hedao mereka sendiri dapat bertahan setelah pertempuran ini. Jika kalian tidak ingin kota ini hancur dan orang-orang terbunuh, ikuti saja aku dan bertarunglah. Tiba-tiba, sebuah raungan keluar dari dalam kota Souzu, dan kemudian sosok tinggi berlengan 6 bergegas keluar terlebih dahulu, dan itu adalah Souzu. Dia mendidih dengan niat membunuh, dan banyak sosok mengikuti di belakangnya, seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Jing Lei, yang mengikuti Souzu, juga berteriak, kalian tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Hanya dengan mengambil inisiatif untuk menyerang, kalian bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kota ini telah meminta bantuan, dan sejumlah besar bala bantuan akan segera tiba. Semuanya, silakan ikuti kota ini dan lawan musuh sampai mati. Satu kata membangunkan si pemimpi. Banyak penguasa kota di pihak kita tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka melihat musuh datang dengan ganas. Mereka hanya secara naluriah memberi perintah untuk bertahan. Namun, semua orang tahu bahwa dalam situasi saat ini, pertahanan pasif hanyalah racun untuk memuaskan dahaga, karena tidak ada pertahanan yang tak terkalahkan di dunia ini. Secara khusus, musuh jauh melampaui kita baik dalam kekuatan militer maupun kekuatan keseluruhan. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata menggelegar itu, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, dalam situasi seperti itu, hanya dengan mengambil inisiatif untuk menyerang, kita dapat menunda nasib kehancuran dan kematian kota. Memang benar bahwa ada risiko besar dalam serangan itu, tetapi penguasa kota gubernur secara pribadi telah memimpin serangan itu. Setelah memberi contoh, mengapa mereka perlu ragu-ragu? Mereka masih memiliki bala bantuan. Selama bala bantuan datang dalam jumlah yang cukup, pertempuran ini mungkin tidak mustahil. Persetan dengan neneknya, seorang penguasa kota berteriak, jika kamu bertarung dengan mereka, semua suku akan mengikutiku untuk membunuh. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dari kota Hedao terlebih dahulu, diikuti oleh banyak biksu di belakangnya. Satu kota seperti ini, 2 kota seperti ini, lebih banyak kota seperti ini. Bukannya para penguasa kota yang pemalu itu ragu-ragu, tetapi di bawah tekanan situasi umum, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengikutinya. Banyak tokoh yang keluar dari setiap kota Hedao seperti sungai, bertemu menuju kamp di kota Souzu, dan segera berubah menjadi sungai yang panjang. Souzu cukup berani. Di kota Yuanxi mengangguk sedikit. Jika dia berada di posisi Souzu, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan ini juga merupakan pilihan terbaik. Pada saat ini,
bala bantuan telah bergegas keluar dari aula tengah kota Souzhou dan bergegas ke medan perang. Berita tentang perubahan mendadak di sini menyebar dengan sangat cepat. Souzhou secara pribadi meminta bantuan. Mereka di seluruh Suiyuan yang dapat menanggapi secara alami menanggapi dengan cepat. Aneh, tidak ada pergerakan di kota darah hitam dan sarang jangkrik. Lian melihat ke tempat di mana banyak kota Hedao musuh berkumpul, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berbicara secara logis, Souzhou telah berakhir secara langsung. Seharusnya tidak ada reaksi dari kota darah hitam dan sarang jangkrik. Mereka harus mengirim beberapa orang kuat untuk menahan orang-orang kuat dari kota Souzhou, jadi mudah. Untuk menghindari lebih banyak korban sebanyak mungkin. Namun pada kenyataannya, baik kota darah hitam maupun sarang jangkrik diam dan tidak responsif. Yuan Xi juga mengerutkan kening dan melihat ke sana, selalu merasa bahwa apa yang terjadi hari ini aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Blood Guild sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak pernah bisa menggunakan otaknya terlalu banyak. Dia tidak bisa memikirkannya sejenak, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya. Dia menyapa, kami juga ikut. Xiaodi akan mengurus kota ini. Ya, Yudi menjawab. Sejak dia bergabung dengan kota Yuan Xi, dia telah melakukan hal yang sama dalam setiap perang, yaitu menguasai kota dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selama dia menyembunyikannya dengan baik, Yuan Xi tidak akan khawatir. Saat berikutnya, 4 sosok, yang dipimpin oleh Yuan Xi, melesat keluar. Pada saat ini, pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Banyaknya kekuatan Dao di kedua sisi musuh dan kita seperti dua aliran air, tiba-tiba bertabrakan di satu tempat. Pada saat itu, kekuatan Dao di seluruh kehampaan hampir terkuras habis. Pada saat kontak, vitalitas mulai layu. Dalam pertempuran normal, para biksu Hedao tidak akan mati dengan mudah. Namun, saat ini ada terlalu banyak biksu Hedao yang bertarung, dan akan selalu ada orang yang tidak beruntung yang terbunuh oleh beberapa lawan. Segera setelah itu, sinar cahaya warna-warni meletus, dan semua jenis teknik rahasia keluar. Kekosongan yang luas tiba-tiba mulai mendidih seperti segenggam garam yang ditaburkan di wajan penggorengan. Keempat sosok di kota Yuan Xi tidak mencolok dalam pertempuran berskala besar seperti itu. Di bawah kepemimpinan Yuan Xi, mereka bergabung ke samping kekam Hedao mereka sendiri tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia tidak segera meminjam bantuan dari Lu Ye untuk mengaktifkan bentuk kedua tentara Tao-nya karena dia tidak berani terlalu mencolok. Memang benar bahwa begitu bentuk kedua dari senjata Tao-nya ditampilkan, efisiensi membunuh musuh pasti akan meningkat, tetapi dia juga akan menjadi sasaran dengan cepat, terutama dengan asumsi bahwa banyak orang kuat di kota darah hitam dan sarang jangkrik belum dikirim. Turun. Orang-orang kuat dari kedua kota-kota abadi ini pasti sedang melihat situasi keseluruhan saat ini. Jika orang-orang kuat dari kedua kota Hedao terprovokasi, Yuan Xi tidak akan dapat menghentikannya sendirian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh musuh dengan tenang dan tidak pernah mengekspos dirinya sendiri kecuali benar-benar diperlukan. Lian dan Huan Qing tersebar untuk membantu. Akibatnya, Lu Ye tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Sebagai seorang Rong Dao, dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam perang seperti itu. Itu hanya karena Yuan Xi dapat membuka blokir bentuk kedua dari tentara Dao kapan saja, jadi dia perlu mengikutinya sepanjang waktu. Yuan Xi, itu sebenarnya membuatnya lebih mudah baginya untuk melakukan serangan terakhir. Setelah hanya beberapa saat berpartisipasi dalam pertempuran, dia telah mengisi ulang beberapa pedang dan dengan mudah memperoleh beberapa koin Xing Yuan. Di sisi lain, klon pohon bakat berpakaian putih, Seng Sui, dengan labu harta karun di pinggangnya, juga diam-diam memasuki medan perang. Klon itu tidak berpartisipasi dalam pertempuran orang-orang Hedao, tetapi menyelinap ke medan perang orang-orang Rongdao seperti sebelumnya, berkeliaran dengan pedang mereka tanpa pandang bulu, dan tidak ada musuh bagi orang-orang Hedao. Karena klon itu ingin mengalihkan sebagian pikiran Lu Ye, tidak masuk akal untuk berpartisipasi dalam pertempuran Hedao. Dia tidak bisa membiarkan yang asli dan klon mengikuti Yuan Xi. Jika Anda membunuh musuh sendirian, klon tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri dalam adegan seperti itu, jadi lebih mudah dan aman untuk bercampur di tingkat Fusion Dao. Meskipun Fusion Dao berada di tingkat ke-9, selama Anda membunuh cukup banyak Fusion Dao, Anda akan selalu mendapatkan sesuatu. Ketika perang pecah di sini, di suatu tempat di padang salju, di tanah terapung, dua vampir diam-diam tidak aktif, tidak menunjukkan sedikit pun napas. Tidak ada apa-apa di sekitar, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Mereka bahkan menggunakan formasi untuk menutupi, tetapi mereka tetap tidak berani bergerak, seolah-olah mereka sedang menghindari musuh yang kuat. Tiba-tiba, salah satu vampir laki-laki mendengus pelan, dan kemudian seluruh auranya berubah drastis. Vampir perempuan lain di sebelahnya segera menoleh untuk melihat, tetapi setelah sekilas saja, dia jatuh ke tanah karena takut, roh darah telah melihat leluhur. Dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun tubuh pendamping di sampingnya tidak berubah, sudah ada orang yang berbeda di dalam. Teknik turunan darah adalah teknik rahasia yang unik bagi klan vampir. Klan vampir yang kuat dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk membawa keinginan mereka kepada salah satu keturunan mereka yang memiliki hubungan darah. Dia dan teman-temannya semuanya lahir di kota peminum darah, dan hanya ada satu sumber garis keturunan mereka, yaitu penguasa kota peminum darah saat ini, Blood Guilty. Di antara 10 penguasa kota teratas, hanya satu yang memiliki pewaris garis keturunan, Blood Guild, dan yang satu ini memiliki jumlah pewaris garis keturunan yang sangat besar, karena dia dikenal sebagai harem dari 8.000 wanita cantik, dan di kota peminum darah yang begitu besar, ada selir dari semua ras. Aku iri pada banyak biksu dari alam lain. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Sui Jiu datang ke sini dengan bantuan teknik turunan darah. Blood Guilty perlahan membuka matanya, agak tidak nyaman dengan tubuhnya yang rapuh. Meskipun keturunan ini juga seorang Hedao, kekuatannya jauh lebih rendah darinya.
Setelah beberapa saat, Sue Jiu perlahan beradaptasi dengan tubuh baru ini. Dia melirik roh darah itu dan berkata, masih di sini. Sue Ling berkata cepat, belum pernah disentuh. Ceritakan dengan hati-hati, kata Sue Jiu. Bab 2597 Budak Pedang. Kembali ke leluhur kita, kota itu pernah hancur sebelumnya. Bloodblade dan aku dikejar oleh musuh dan bersembunyi di sini. Untungnya, kami berhasil lolos. Tiba-tiba suatu hari, sebuah kota Hedao lewat di dekatnya. Akibatnya, sebuah energi pedang menyerang dari samping kota Hedao itu. Kemudian dia terpotong menjadi dua, dan semua biksu di antara mereka tewas dalam sekejap. Hanya penguasa kota yang cukup beruntung untuk selamat. Sayangnya, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, energi pedang lain menyerang dan merenggut nyawanya. Blood Spirit menjawab dengan jujur. Menurutmu, kota itu berada di level berapa? Blood Guilty bertanya. Level terpencil, Blood Spirit menjawab dengan tegas. Sue Jiu menyentuh dagunya dan mengangguk sedikit, energi pedang yang menembus level hutan belantara pastilah harta karun tanpa diragukan lagi. Itu menarik. Sue Ling berkata, leluhur, pemilik harta karun itu tampaknya memiliki masalah dengan kewarasannya. Aku pernah melihatnya dari kejauhan. Dia tampaknya telah diperbudak oleh harta karun itu dan telah kehilangan kewarasannya. Aku tidak punya cukup kekuatan tetapi ingin memurnikan harta karun itu. Itu salahku sendiri. Seharusnya aku menjadi budak pedang. Sue Jiu mengangkat alisnya. Dia sudah mendengar laporan itu sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan merencanakan masalah ini. Aneh sekali. Secara logika, jika kamu benar-benar tidak cukup kuat, kamu pasti akan mati jika memurnikan harta karun itu dengan paksa. Apa yang dilakukan orang ini sehingga bisa diperbudak oleh harta karun itu dan berubah menjadi budak pedang? Meskipun budak pedang itu sengsara, diperbudak oleh harta karun itu dan kehilangan kewarasannya, harta karun itu bukanlah sesuatu yang bisa dihargai semua orang. Budak pedang itu pasti telah melakukan sesuatu selama hidupnya sehingga menjadi seperti ini. Blood Spirit sama sekali tidak bisa menjawab. Dia hanya melirik budak pedang itu dari kejauhan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya? Blood Guilty merenung sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan alasan apapun, jadi dia tidak repot-repot menyelidikinya. Rencana itu sudah dekat dan harus diluncurkan, jadi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, lanjutkan saja. Blood Guilty melambaikan tangannya. Sue Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah mendengar sesuatu yang luar biasa, dan menatap Sue Jiu dengan ngeri. Sue Jiu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Tubuh Blood Spirit sedikit gemetar, tidak berani menatapnya, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya, ya. Dia berdiri perlahan, berdiri tegak, dan kemudian memanggil kekuatannya sendiri, mengeluarkan semua kekuatannya dalam sekejap. Lapisan kabut darah bahkan meledak di sekitar tubuhnya, berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke kejauhan. Tetapi segera setelah dia bergegas keluar dari formasi penutup, seberkas energi pedang melayang, energi pedang itu bagaikan sehelai rambut, dengan ringan memotong tubuh roh darah itu. Cahaya darah itu langsung menghilang, menampakkan roh darah. Hedao ini sudah membeku di tempatnya, wajahnya penuh kepahitan, lalu seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, darah dan organ dalamnya berceceran keluar. Di dalam formasi itu, mata Sue Gui berbinar, benar saja, itu sangat mematikan. Roh darah dan pedang darah telah melaporkan informasi ini kepadanya sebelumnya, jadi ketika dia meminta roh darah untuk pergi, roh darah sangat ketakutan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa kota Hedao lewat di dekatnya dan dibunuh oleh budak pedang, jadi dia secara alami tahu betapa tragisnya akhir yang akan terjadi jika jejaknya terbongkar. Namun, dia tidak dapat menolak perintah Sue Gui, jadi dia hanya dapat mempertaruhkan nyawanya sendiri dan mengambil beberapa risiko, tetapi pada akhirnya dia dibunuh secara brutal. Blood Guilty tidak tahu bagaimana nasib ahli warisnya, tetapi ada beberapa hal yang harus dia saksikan dengan matanya sendiri. Sekarang setelah dia mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia tidak terlalu senang. Mengenai kematian seorang ahli waris Hedao, apa artinya dibandingkan dengan apa yang dia rencanakan? Bagaimanapun, dia memiliki banyak ahli waris, jadi tidak masalah jika beberapa dari mereka meninggal. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghindarinya. Sue Jiu tampak antusias. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya berubah lagi. Awalnya, kekuatan Bloodblade tidak terlalu kuat, tetapi aku tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Sue Jiu saat ini. Semua potensi dalam tubuh Bloodblade dipaksa keluar, dan auranya meningkat dengan mantap. Susunan kasar formasi penyembunyian ini disebabkan oleh Blood Spirit dan yang lainnya yang melakukannya dengan tergesa-gesa, jadi mereka tidak dapat menahan banyak dampak. Oleh karena itu, saat aura di tubuh Sue Jiu meningkat, formasi itu juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Setelah beberapa saat, aura di tubuh Sue Jiu mencapai puncaknya. Pada saat itu, formasi penyembunyian tidak dapat bertahan lagi. Pada saat yang sama, awan kabut darah meledak di permukaan tubuh Sue Ji, dan teknik pelarian darah diluncurkan. Sinar cahaya pedang tiba seperti yang diharapkan. Ketika darah berhamburan, Blood Guild telah tersapu ribuan mil jauhnya, tetapi tubuh yang dia turunkan saat ini tidak lagi utuh. Kedua betisnya telah menghilang dari pergelangan kakinya, dan semua sayatannya rapi dan bersih. Dia menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan semua potensi tubuh Hedao ini dalam waktu singkat. Meskipun dia hanya bisa mengerahkan 10% dari kekuatannya sendiri, itu bukanlah seseorang yang bisa menggertaknya. Budak pedang itu bahkan tidak menunjukkan wajahnya, tetapi energi pedang yang jauh benar-benar melukainya. Sue Jiu tidak terkejut tetapi senang, ada sesuatu yang terjadi. Awalnya dia khawatir budak pedang ini tidak cukup kuat, tetapi sekarang tampaknya dia dapat memenuhi persyaratannya, jadi sebagian besar perencanaan kali ini telah selesai.
Tepat saat pikirannya berbalik, dia tiba-tiba menyadari bahwa krisis besar sedang mendekat dengan cepat. Dia berbalik dengan tergesa-gesa untuk menghindari energi pedang yang masuk, tetapi kulitnya masih terluka oleh niat membunuh dari energi pedang yang lewat. Melihat ke belakang lagi, aku melihat sosok di belakangku. Itu seharusnya manusia. Dia mengenakan jubah sabun yang compang camping, seolah-olah dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Melalui jubah yang compang camping, dia bisa melihat bahwa tubuhnya penuh dengan luka. Bekas luka, memegang pedang panjang yang terhunus di tangan kanannya. Pedang itu tampak biasa dan tidak menunjukkan kekuatan, tetapi Blood Guilty masih merasakan ancaman besar darinya. Dia bisa melihat sekilas bahwa ini memang harta karun, dan itu adalah harta karun yang belum pernah muncul di dunia batin. Yang lebih membuatnya khawatir adalah ada benda seperti urat berwarna merah darah di gagang pedang, yang dengan kuat menghubungkan tangan kanan yang memegang pedang ke gagangnya. Sekilas, pedang itu seperti berasal dari tangan orang itu. Benda yang sama yang tumbuh di sana. Sayang sekali, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, harta karun itu langka. Meskipun dia memiliki 2 keping di tangannya, siapa yang akan keberatan memiliki terlalu banyak harta karun? Selama dia diberi cukup waktu, dia mungkin tidak dapat menyempurnakan yang ini dengan metodenya sendiri. Harta karun. Tetapi saat ini tidak ada kesempatan seperti itu. Budak pedang itu telah lama meninggal, dan yang mengendalikan tubuhnya saat ini hanyalah keinginan harta karun itu. Serangan energi pedang lainnya datang dari belakang. Sue Jiu buru-buru menghindar, tetapi masih tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Cahaya darah berhenti sebentar, dan seteguk darah menyembur keluar. Darah itu segera berubah menjadi kabut darah dan melilitnya ke arah yang berlawanan, membuatnya lebih cepat lagi. Cepat, melihat ke arah pelariannya, jelas bahwa itu adalah arah medan perang tempat pertempuran sedang berlangsung. Dia jelas memimpin budak pedang ke sana, tetapi dia tidak tahu apa niatnya. Di medan perang yang kacau, 4 tokoh dari kota Yuanxi berjalan bersama dan memperoleh banyak keuntungan. Klon itu bahkan lebih betah. Berkat teknik rahasia vampir lautan darah, gerakan klon itu disembunyikan. Kalau tidak, dia akan menjadi sasaran pembunuhan gila seperti itu. Bab 2598 Panen Pertama. Dibandingkan dengan medan pertempuran orang-orang Hedao, medan pertempuran di tingkat Fusion Dao lebih besar skalanya dan lebih kacau, terutama karena jumlah orangnya terlalu banyak. Ribuan kota Hedao di kedua sisi musuh dan kita berkumpul di sini. Setiap kota memiliki sejumlah besar Fusion Dao sendiri. Bahkan jika beberapa dari mereka harus tetap tinggal, jumlah yang dapat berperang sangat besar. Klon pohon bakat dapat digambarkan sebagai tidak bermoral dalam lingkungan seperti itu. Energi pedang menyapu dan pembunuhan itu mati rasa. Di sini dia melompat keluar dari lautan darah, dan klonnya tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Di lokasi itu, salah satu kota Hedao kita sendiri sedang diserang. Dilihat dari skalanya, itu seharusnya menjadi kota tingkat terpencil. 2 Hedao musuh memimpin serangan. Mereka memimpin hampir 300 Fusion Dao dan membentuk-bentuk kipas untuk mengelilingi setengah kota Hedao. Banyak serangan ofensif jatuh seperti tetesan air hujan. Karena kota tingkat terpencil ini diparkir di dekat kota 1000 bambu, kota itu pasti datang ke sini untuk memulihkan diri. Dengan kata lain, kota itu pernah mengalami pertempuran tragis sebelumnya. Tidak hanya personelnya yang menderita kerugian, tetapi bahkan formasi besar kota itu juga rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Tetapi kota itu tidak beruntung dan mengalami bencana seperti itu pada saat ini. Pada saat ini, formasinya runtuh, tirai cahaya redup, dan tampaknya kota itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak hanya kota Hedao ini yang diserang, banyak kota Hedao di pihak kita diperlakukan dengan cara yang sama. Musuh telah mengirim terlalu banyak pasukan kali ini dan terlalu tajam. Tenaga kerja yang banyak itu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan medan perang frontal, tetapi juga mengalokasikan sejumlah besar pasukan. Datang dan serang kota itu. Meskipun perang belum lama ini dan tidak ada preseden bagi kota Hedao kita untuk ditembus, seiring berjalannya waktu, banyak kota pasti akan ditembus. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa kota itu akan kehilangan peningkatan berkat mutiara Hedao. Begitu ini terjadi. Dalam situasi ini, situasi di medan perang Hedao, yang sudah tidak optimis, pasti akan menjadi lebih buruk. Jika mencapai titik kritis, maka pihak kita mungkin akan kalah total. Bala bantuan terus-menerus berdatangan dari kota Souzhou dan terbang ke medan perang, tetapi mereka tidak dapat mengubah situasi keseluruhan dalam waktu singkat kecuali jumlah bala bantuan dapat ditingkatkan hingga batas tertentu. Klon itu hanya merenung sejenak, lalu terbang menuju kota Hedao, tubuhnya berlumuran darah. Setelah beberapa saat, dia bergegas maju. Banyak Rongdao yang menyerang kota tidak memperhatikan kedatangannya. Bahkan 2 orang yang memimpin Hedao hanya meliriknya dan kemudian mengalihkan pandangan. Teknik rahasia avatar darah yang mengaktifkan vampir memiliki karakteristik yang sangat jelas sehingga siapapun akan mengira bahwa dia adalah salah satu dari mereka, kecuali jika seseorang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan di mana dia membunuh musuh sebelumnya. Namun, kekacauan di medan perang memberinya kesempatan untuk berbaur dengan kelompok musuh. Lu Ye awalnya ingin mencari kesempatan untuk menyerang secara diam-diam kedua Hedao. Masih ada satu Hedao yang tertinggal di kota Hedao yang diserang, memimpin formasi yang goyah. Selama dia bisa menyerang secara diam-diam dan membunuh musuh. Fang Hedao, Hedao yang tersisa di pihaknya pasti akan bergegas keluar kota untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh yang lain. Selama kedua Hedao ini terbunuh, sisa Hedao tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakutkan. Namun, begitu dia mendekat, formasi besar di kota Hedao di depannya telah ditembus. Bunuh! Teriakan marah keluar dari mulut iblis dari musuh, yang memimpin jalan ke dalam kota.
Rongdao yang tertinggal di kota segera melarikan diri dengan panik, tetapi mereka masih tidak dapat memblokir serangan musuh. Mereka hancur berkeping-keping, dan klon tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Ketika dia akhirnya mencapai sisi iblis Hedao dan hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasa bahwa aura Hedao yang tertinggal di kota telah menghilang. Klon itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, orang itu, benar-benar melarikan diri, dan melarikan diri ke alam Hehe. Memang benar bahwa berkali-kali, ketika kota Hedao hancur, melarikan diri ke alam Hehe adalah pilihan yang paling bijaksana dan satu-satunya, tetapi situasi saat ini berbeda. Hedao yang tertinggal tidak harus melarikan diri ke alam Hehe. Dia dapat sepenuhnya meninggalkan kota. Dan dengan pergi, meskipun dia tidak dapat mempertahankan kotanya sendiri, dia dapat menyingkirkan batasan statusnya sebagai orang yang tertinggal, dan dia akan memiliki ruang untuk bermain bebas. Paling tidak, dia dapat menahan Hedao pihak lain. Terutama sekarang karena ada banyak bala bantuan yang berdatangan dari kota Souzhou, dia seharusnya tidak menjadi pembelot. Namun, ini adalah pilihan orang lain. Seringkali, sifat asli seseorang terungkap di saat-saat kritis hidup dan mati, dan sulit bagi Lu Ye untuk mengatakan apapun. Ketika pikiran itu berbalik, Lu Ye menamparkan labu pedang di pinggangnya, dan dari mulut labu itu, energi pedang yang terang terbang keluar, langsung menuju iblis Hedao yang tampak bersemangat. Orang ini masih tenggelam dalam kegembiraan menjadi orang pertama yang menghancurkan kota. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyelinap padanya, dan bahwa orang yang menyerangnya adalah klan darah. Energi Dao yang mendidih di sisinya baru saja tenang ketika energi pedang melingkari lehernya. Klan iblis Hedao yang bersemangat tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dia membeku di tempat, matanya melebar dan penuh ketidakpercayaan. Lihat, sisi klon mungkin telah mengetahui kekuatan Hedao iblis ini. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya ketika menyerang kota, jadi bahkan jika tidak ada konfrontasi langsung, Lu Ye memiliki petunjuk dalam benaknya. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, Lu Ye menganggap klonnya tidak akan cocok untuknya. Orang ini masih sangat kuat. Tetapi serangan diam-diam semacam ini berbeda. Dengan pihak lain yang tidak siap, Lu Ye memenggal kepalanya hanya dengan satu pukulan. Gangguan itu mereda. Selama dia membunuh iblis ini, semuanya akan mudah ditangani. Dia benar-benar takut serangan diam-diamnya akan gagal. Jika demikian, dia hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Tanpa penundaan, energi pedang lain terbang keluar dari mulut labu dan menyerang Hedao lainnya. Hedao ini seharusnya adalah klan iblis, dengan aura iblis yang kuat. Reaksinya sangat cepat. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, kekuatan taunya melonjak gila-gilaan, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan untuk menangkap Lu Ye. Tangannya seperti cakar elang, dan ujung jarinya sedingin es. Energi pedang yang dilontarkan klon itu mengenai telapak tangannya. Monster itu menjerit aneh dan tiba-tiba membeku, karena energi pedang itu langsung menembus Daoli di tangannya dan menusuk punggung tangannya. Mereka tertusuk, dan darah mengalir keluar. Kekuatan klan iblis ini tidak diragukan lagi jauh lebih rendah daripada klan iblis. Menurut pengamatan yang dilakukan klon tadi, orang ini memiliki lebih dari 800 tingkat kekuatan. Bahkan tanpa bantuan tentara Tao, Lu Ye dapat mengendalikan 900 kekuatan Tao saat ini. Labu pedang adalah harta karun. Selama waktu yang lama, dia telah mengolah esensinya secara ekstrim. Dapat dikatakan bahwa labu pedang saat ini dapat memberinya peningkatan kekuatan yang telah diterimanya berada pada level yang sama dengan pedang Panshan, yang keduanya 108. Ketika energi pedang ini dilancarkan, itu adalah kekuatan 1000 cara. Bagaimana klan iblis Hedao bisa menahannya? Yang membuatnya merasa lebih putus asa adalah sebelum dia bisa berdiri diam, dua energi pedang lagi melesat ke arahnya seperti guntur. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan pelindungnya, tetapi itu hancur dalam sekejap mata. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sebuah lubang besar meledak keluar dari kepalanya oleh energi pedang, dan dia mengikuti jejak para iblis. Klon itu mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan untuk menyimpan relik dan koin Xingyuan yang ditinggalkan oleh dua Hedao setelah kematian mereka. Dua Hedao menyumbangkan 6 koin Xingyuan kepadanya, dan hasilnya sangat banyak. Pada saat ini, orang-orang Rongdao yang menyerbu ke kota itu semua menatapnya dengan ngeri. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat sehingga orang-orang Fusion Dao ini tidak bereaksi sama sekali. Ketika mereka menyadari ada yang tidak beres pada saat ini, dua orang Fusion Dao di pihak mereka benar-benar terbunuh. Dalam keadaan tergesa-gesa, banyak Fusion Dao memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa secara naluriah melancarkan serangan terhadap Lu Ye, beberapa ingin melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan beberapa hanya berdiri di sana dengan bodoh tidak tahu harus berbuat apa. Ketika sedikit cahaya darah menyebar, terdengar suara ombak yang samar, dan lautan darah yang besar menyelimuti seluruh kota Hedao. Banyak energi pedang menyapu bola-balik di dalamnya, dan teriakan datang satu demi satu. Dalam hal efisiensi dalam membunuh musuh, klon bahkan lebih kuat dari tubuh utama, terutama dalam hal membunuh Fusion Dao ini. Jika tubuh utama menangani pertarungan ini, saya khawatir itu tidak akan begitu bersih dan rapi. Bukan karena tubuh utama lebih lemah dari tubuh utama, tetapi sifat prajurit Dao. Berbeda, energi pedang dari labu pedang sangat cocok untuk situasi seperti ini. Jika saya memegang pedang, saya harus membunuh dengan satu pukulan. Lu Ye tidak segera menghentikan lautan darah, tetapi menoleh dan melihat ke arah aula tengah. Para biksu asli di kota itu tewas dan melarikan diri, dan telah menghilang. Dia juga telah membunuh semua musuh yang datang. Sekarang dia adalah satu-satunya di seluruh kota. Apa yang harus dilakukan dengan Mutiara Hedao? Jika dia tidak peduli, beberapa musuh pasti akan datang dan menghancurkannya, tetapi dia tidak bisa selalu tinggal di sini untuk membantu orang lain mempertahankan kota. Belum lagi tidak ada alasan untuk ini, dan dia tidak punya waktu.
Setelah memikirkannya, dia bergegas ke aula tengah dan menghancurkan mutiara Hedao dengan satu pukulan. Karena cepat atau lambat Anda akan memanfaatkan musuh, lebih baik memanfaatkan diri sendiri. Saya tidak bisa menahan perasaan tidak dapat dijelaskan. Saya tidak menyangka bahwa pecahan pertama mutiara Hedao yang dipanen dari pertempuran ini benar-benar berasal dari kota Hedao milik sekutu. Saya harap penguasa kota ini telah diperingatkan oleh keluarganya untuk tetap tinggal di Hedao, dan secara mental siap menghadapi kekuatannya sendiri yang akan jatuh, jika tidak, dia mungkin akan membunuh orang lain kali ini. Kemas banyak pecahan, buat pola Dao Void, dan kirim langsung kembali ke kota Yuanxi. Baru kemudian klon itu bergegas keluar dari kota Hedao. Melihat sekeliling, banyak kota Hedao di pihak kita sedang dikepung. Formasi pelindung kota-kota itu terus-menerus beriak, dan tidak pasti. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas menuju kota Hedao lainnya. Energi darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, seperti sebelumnya, dia dengan lancar terintegrasi ke dalam formasi pengepungan musuh. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika Hedao yang tertinggal di sini dapat bekerja sama, dia akan membantu orang lain untuk membunuh musuh dan mempertahankan kota. Jika lawannya seperti orang tadi dan melarikan diri ke alam Hehe lebih awal, maka dia akan menerima mutiara Hedao. Bagaimanapun, begitu kota itu ditembus, mutiara Hedao akan menguntungkan musuh. Daripada melakukan ini, lebih baik menguntungkan diri sendiri. Di sisi lain, di medan perang tempatku berada, Lu Ye mengikuti Yuanxi dari dekat, ekspresinya tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Lu Ye, memiliki banyak aura harta karun. Suara Lu terdengar di telinganya. Dalam pertempuran ini, dengan begitu banyak sekutu yang bertempur di sini di kedua sisi, selalu ada beberapa orang yang beruntung yang memiliki harta karun. Jadi serigala itu sangat bersemangat sekarang. Hanya tinggal selangkah lagi untuk melewati rintangan keduanya. Meskipun Lu Ye telah membuat pengaturan dan hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum dia dapat memasuki medan perang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kematian, tetapi jika memungkinkan, itu akan terjadi. Tentu saja saya berharap itu dapat dilakukan lebih awal. Dengan cara ini, ia juga dapat melewati rintangan kedua lebih awal. Bab 2599 Putra Xing Yuan lainnya. Jangan ribut, jawab Lu Ye Shenyan. Dia tidak terpengaruh oleh harta karun atribut. Sejak dia mengetahui bahwa transformasi pohon bakat juga memerlukan konsumsi harta karun atribut, permintaannya akan harta karun atribut meningkat. Aku tidak tahu berapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menukarnya dari rumah harta karun Xing Yuan sendiri, tetapi jika itu dapat ditangkap sambil membunuh musuh, itu akan jauh lebih mudah. Namun, belum lagi mereka yang memiliki harta karun tidak mudah diprovokasi, tetapi pada saat ini, dia tampaknya dalam masalah. Di medan perang ini, ada seorang putra Xing Yuan. Sama seperti serigala yang tidak terlalu jauh dari harta karun, ia dapat mendeteksinya. Jika anak-anak Xing Yuan tidak jauh dari satu sama lain, mereka juga dapat mendeteksi keberadaan satu sama lain. Lu Ye pernah bertemu dengan seorang putra Xing Yuan sebelumnya, yaitu Pei Lin, yang lahir di kota Baisan, tetapi dia dibunuh olehnya, dan dia juga mengambil berkah Xing Yuan yang menjadi miliknya. Sejak saat itu, peluangnya untuk mendapatkan koin Star Abyss dari membunuh musuh telah meningkat secara signifikan, dan ketertarikannya terhadap aura Star Abyss juga telah berubah drastis. Dia memakan sumsum dan tahu rasanya, dan selalu berpikir bahwa akan sangat bagus jika dia dapat membunuh beberapa anak Star Abyss lagi. Dengan cara ini, belum lagi efisiensi penebusan dosanya akan terus meningkat, dan akan lebih mudah untuk mendapatkan koin Star Abyss. Namun, dia tahu bahwa hal semacam ini hanya dapat dipikirkan dalam waktu singkat. Pada dasarnya, hanya ada satu putra Xing Yuan di setiap generasi. Putra-putra Xing Yuan yang masih hidup saat ini pasti bertubuh Hedao. Karakter semacam ini berbeda dari Hedao biasa. Mereka yang dapat menjadi putra-putra Xing Yuan semuanya telah bertempur di lingkungan yang sangat tragis. Kekuatan dan keterampilan bertarung mereka adalah yang terbaik, tetapi mereka bukanlah yang dapat dia idamkan. Jika saya dapat membunuh seorang paling sebelumnya, itu murni keberuntungan. Jadi dia tidak menyangka akan bertemu dengan putra Xing Yuan di tempat seperti ini. Kehendak Xing Yuan tampaknya mendorong pertempuran di antara putra-putra Xing Yuan, karena pemenangnya dapat memperoleh berkah milik pihak lain. Lu Ye memiliki keinginan ini, bagaimana mungkin putra-putra Xing Yuan lainnya tidak? Dapat dikatakan bahwa setiap kali dua putra Xing Yuan bertemu di alam liar, itu pasti akan menjadi kematianmu atau kematianku, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang dimata-matai oleh seekor ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, seperti duri di punggungnya. Apakah Dadu Tong terluka? Suara Yuanxi tiba-tiba mencapai telinganya. Dia memimpin Lian dan Huan Qing, dan meskipun dia telah memperoleh banyak keuntungan, dia belum menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan teralihkan untuk melindungi Lu Ye, jadi dia segera menyadari ketidaknormalan di pihak Lu Ye. Tidak, aku sedang menjadi sasaran. Lu Ye melihat sekeliling tanpa meninggalkan jejak apapun. Pertanyaan utamanya sekarang adalah dia tidak tahu siapa yang sedang menatapnya dan di mana dia berada. Bagaimanapun, kekuatannya masih rendah, dan kekacauan di medan perang mengganggu persepsinya. Siapa? Yuanxi cukup penasaran. Sejak berpartisipasi dalam pertempuran, Lu Ye hanya melakukan serangan-serangan di menit-menit terakhir dan tidak tampil dengan baik sama sekali, jadi dia tidak dapat mengetahui mengapa seseorang menatap Lu Ye. Seorang putra Xing Yuan, Lu Ye menjawab. Setelah bersama begitu lama, Yuanxi pasti sudah mengetahui identitasnya, jadi Lu Ye dapat memberitahunya dengan terus terang tanpa perlu menyembunyikannya. Yuanxi tiba-tiba mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi yang jelas. Tentu saja dia tahu identitas putra Xing Yuan Lu Ye, dan dia juga mendengar bahwa putra Xing Yuan tidak diizinkan untuk bertemu satu sama lain. Sekarang Lu Ye menjadi sasaran putra Xing Yuan orang lain.
Jelas bahwa pihak lain memata-matai dia secara diam-diam dan ingin membunuhnya. Apakah kamu tahu siapa dan di mana dia? Tanya Yuan Shi. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Itu hanya karena dia tidak tahu bahwa itu agak rumit. Jika dia tahu, dia bisa mengambil tindakan pencegahan. Dalam situasi yang kacau seperti itu, dan dimata-matai oleh musuh yang kuat, Lu Ye takut Putra Xingyuan akan tiba-tiba keluar dari kegelapan untuk menyerangnya. Jika demikian, bahkan jika dia tetap di sisi Yuan Shi, dia mungkin tidak dapat melindungi semuanya. Kita harus menemukan cara untuk menentukan lokasi Putra Xingyuan, jika tidak masuk akal untuk terus-menerus khawatir. Tepat. Ketika Lu Ye memikirkan hal ini, Yuan Shi tiba-tiba mendengus dan melangkah mundur. Lu Ye terkejut. Dia berbalik dan melihat jejak darah mengalir dari sudut mulut Yuan Shi. Tuan kota terluka. Dia tidak bisa mempercayainya. Untuk waktu yang lama, tidak peduli perang macam apa, Yuan Shi memberinya perasaan maha kuasa dan tak terkalahkan. Tampaknya selama dia mengikutinya, tidak akan ada musuh yang tidak terkalahkan di dunia, tidak peduli seberapa besar atau kecil perang itu. Jika Yuan Shi tidak mengambil tindakan, dia dapat menentukan dunia dengan satu tindakan. Perang saat ini memang kacau dan ada banyak musuh, tetapi dengan kekuatan Yuan Shi, bagaimana dia bisa terluka? Dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Salah, dia bereaksi tiba-tiba, karena tidak hanya Yuan Shi yang dipukul mundur oleh musuh, tetapi Lian dan Huan Qing juga melarikan diri pada saat yang sama. Beberapa sosok di depan mereka mengejar mereka, menyerang dan membunuh mereka dengan kejam. Ketiga wanita itu hanya bisa bertarung dan mundur. Di kota darah hitam, beberapa sosok berdiri di tepi kota, mengamati situasi medan perang dengan ekspresi acuh tak acuh. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa kota darah hitam, vampir darah hitam yang kuat. Meskipun situasi pertempuran yang intens di medan perang, setelah sejumlah besar bala bantuan tiba dari kota Souzhou, kedua belah pihak tampaknya saling bertarung, tetapi itu karena kota darah hitam dan sarang jangkrik belum mengambil tindakan. Sejak awal perang, kedua kota-kota abadi ini telah duduk kokoh di belakang medan perang. Banyak orang kuat menyaksikan perang dengan mata dingin dan tidak berniat untuk mengakhirinya secara pribadi. Bagaimana mungkin Souzhou tidak tahu bahwa kedua kota ini telah menunggu kesempatan, tetapi dia tidak punya pilihan, karena tidak ada cara untuk menghentikannya. Saat ini, sebagian besar bala bantuan yang dapat didukung oleh seluruh Sui Yuan telah tiba, dan mereka yang belum datang pasti tidak akan datang. Jumlahnya. Meskipun jumlahnya banyak, jika mereka tidak dapat merekrut ahli tingkat penguasa kota, itu tidak akan berguna untuk perang. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah bertahan hidup. Begitu orang-orang kuat dari kota darah hitam dan sarang jangkrik mengambil tindakan, kota bambu Shou pasti akan hancur. Musuh-musuh ini menyimpan kekuatan mereka untuk menghadapi Shou Zuchengnya. Di kota darah hitam dikelilingi oleh wakil penguasa kota-kota ini. Totalnya ada 8 orang, dan semuanya bisa mendapatkan berkah mutiara Hedao yang terus bertambah di kota ini. Orang yang paling banyak bisa mendapatkan 80% berkah, dan orang yang paling sedikit juga bisa mendapatkannya. 40%, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah ahli tingkat penguasa kota. 7 dari mereka berdiri satu kaki di belakang Heixue. Hanya satu orang yang berdiri berdampingan dengan darah hitam. Wakil penguasa kota ini memiliki karakteristik vampir yang jelas. Dia tinggi dan memiliki telinga yang ramping, tetapi kulitnya sangat putih, warna putih pucat yang membuatnya tampak seperti orang mati ketika dia tidak bergerak. Heixue tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Jiao, apa yang kau lihat? Sejak tadi, wakil penguasa kota pertama tampak sedang mencari sesuatu di medan perang, matanya terus-menerus berkeliaran. Heixue tidak ingin bertanya apapun, tetapi seiring berjalannya waktu, Jiao perlahan-lahan mulai bersemangat. Dia harus waspada, wakil penguasa kota pertama di bawah komandonya bukanlah orang yang sangat patuh. Menghadapi pertanyaan Heixue, Jiao Jing sepertinya tidak mendengarnya dan masih mencari-cari. Dia bahkan menjulurkan lidahnya, menggilat bibirnya, dan tampak seperti sedang menggerakkan jari telunjuknya. Lidahnya juga benar-benar putih, darah hitam dan amarah yang hangat. Jiao semakin tidak memperhatikannya, tetapi ini juga di mana dia tidak punya pilihan, karena bertahun-tahun yang lalu, setelah Jiao memperoleh identitas Putra Xingyuan, statusnya di klan tidak dapat dibandingkan dengan vampir biasa. Bahkan jika Heixue adalah keturunan langsung dari pria dari kota minum berdarah, dia bahkan lebih dihormati daripada Jiao. Inilah sebabnya mengapa wakil penguasa kota lainnya hanya dapat berdiri di belakangnya, tetapi hanya Jiao yang berani berdiri berdampingan dengannya. Jiao memiliki modal untuk bersaing dengannya. Sebagai wakil penguasa kota pertama kota darah hitam, Jiao hanya dapat menerima 80% dari berkah dari mutiara Hedao kota, tetapi dalam hal kekuatan, dia sudah setara dengan darah hitam. Dengan kata lain, jika Jiao Lai menjadi penguasa kota Hedao City tingkat abadi ini, kekuatan yang dapat dilepaskannya akan menjadi 2 poin lebih kuat. Putra Xingyuan, ini adalah identitas yang dirindukan oleh banyak orang kuat tetapi tidak diinginkan. Heixue berpikir dalam hati bahwa jika dia bukan pewaris kelas 1, dia mungkin telah kehilangan posisinya sebagai penguasa kota Hedao tingkat abadi. Meski begitu, dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak rumor bahwa orang di kota peminum darah bermaksud menggantikannya dengan Jiao. Dia waspada terhadap hal itu tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Karena jika Blood Guild benar-benar memerintahkannya untuk turun tahta demi seseorang yang lebih layak, dia tidak akan dapat menolak sama sekali. Setelah 3 napas, Jiao Chai tiba-tiba bereaksi dan melihat ke satu arah dengan mata menyala-nyala, ketemu. Arah itu persis di mana Lu Ye berada. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya bergerak dan kabut darah memenuhi tubuhnya. Heixue mengerutkan kening, apa yang akan kamu lakukan? Kabut darah telah sepenuhnya menyelimuti Jiao, sosoknya menjadi sangat kabur, dan suaranya juga kabur, bunuh seseorang.
Jangan lewatkan kesempatan untuk bertarung. Darah hitam berkata dengan dingin. Mereka diperintahkan untuk datang ke sini hanya untuk menerobos kota Souzhu. Begitu kota Souzhu hancur, itu akan setara dengan merobek lubang di tata letak musuh, dan ini juga akan menjadi kesempatan untuk mengubah seluruh perang di padang salju. Untuk masalah ini, Tuan bahkan mengambil tindakan secara pribadi dan tidak ragu untuk mengungkap keberadaan cermin langit. Dia harus menyelesaikannya dengan sukses apapun yang terjadi. Dia tidak akan membiarkan perubahan apapun yang dapat mengganggu rencana ini. Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Sebuah suara cerah datang, dan orang itu telah menghilang sepenuhnya. Tinju berdarah hitam mengepal. Dia bisa saja menghentikan Jiao sekarang, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti akan membuat Jiao marah. Apakah mungkin dia harus bertarung dengan Jiao saat itu? Jadi aku hanya bisa membiarkannya, tetapi aku diam-diam telah memutuskan bahwa setelah apa yang terjadi di sini, aku pasti akan melaporkan tindakan Jiao yang tidak sah. 7 wakil penguasa kota di belakangnya semua mengawasi dengan mata, hidung, dan hati mereka, tidak berani menunjukkan napas sedikitpun. Baik Heixue maupun Jiao tidak dapat tersinggung oleh mereka. Mengenai siapa yang akan menjadi penguasa kota di masa depan, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka pedulikan. Mereka hanya perlu melakukan bagian mereka. Ini dia, Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kota darah hitam. Dia telah mencari lokasi spesifik Putra Xingyuan, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Tetapi ketika lawan mulai bergerak, dia memiliki jejak untuk diikuti. Dalam bidang penglihatannya, dia hanya bisa samar-samar melihat seberkas darah mendekat dengan cepat dari sisi lain. Lu Ye diam-diam berpikir bahwa orang ini sangat cepat. Namun, tidak mengherankan jika Putra Xingyuan ini adalah yang terburuk dari generasi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun terkumpul, kekuatannya mungkin luar biasa. Bab 2600. Jiao. Lu Ye diam-diam merasa takut, tetapi pada saat yang sama sedikit berharap. Karena dia telah melihat bahwa Putra Xingyuan yang sedang menatapnya adalah seorang vampir. Aku tidak tahu apakah kekuatan suciku dapat menekan lawan. Jika aku dapat menekannya, aku dapat mengejutkan lawan dan melemahkan kekuatan lawan. Yuanxi ada di sisinya sekarang. Jika dia dapat membantu Yuanxi pada saat kritis, dia mungkin dapat membunuh lawan. Tetapi Lu Ye tidak pernah bertarung sendirian dengan Hedao vampir, jadi dia tidak memiliki cara untuk menilai tingkat kesucian spesifiknya saat ini. Terutama jika lawannya bukan Hedao biasa, Putra Xingyuan mungkin juga memiliki darah suci yang sangat kuat. Jika dia terburu-buru untuk mengaktifkannya, jika dia gagal menekannya, kartu trufnya akan terekspos. Sambil berpikir, Lu Ye mengangkat tangannya dan menggenggam bahu Yuanxi, membentuk pola sehingga dia dapat meminjam kekuatan kapan saja. Baru pada saat inilah Yuanxi menyadarinya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah datangnya vampir itu. Ketika tatapan dingin melintas di matanya, prajurit Tao Trate hitam di bawah kakinya langsung membusuk dan berubah menjadi kelopak hitam terbang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang ke depan. Dengan kilatan darah, serangan Yuanxi gagal. Putra Xingyuan ini sebenarnya 3 poin lebih cepat. Saat berikutnya, Lu Ye memiliki perasaan menyeramkan. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam jurang tak berdasar, dan tubuh serta pikirannya terus jatuh tanpa akhir. Ini tidak diragukan lagi adalah ilusi, kebingungan persepsi sebelum kematian akan segera datang. Di bidang penglihatan, cahaya melintas, dan seluruh orang dengan cepat bergerak ke samping di bawah pelukan Yuanxi, dan 2 erangan teredam datang dari telinganya pada saat yang sama. Ketika Lu Ye kembali sadar, dia menemukan bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama, terbungkus dalam lapisan perlindungan yang terbuat dari kelopak hitam, seolah-olah dia telah diberi lapisan baju besi hitam, tetapi kelopak di dada lapisan baju besi hitam ini adalah sebuah lubang besar muncul, yang perlahan-lahan sembuh saat ini. Dia berkeringat dingin, tahu bahwa pada saat kritis, Yuanxi lah yang memobilisasi tentara Tao untuk melindunginya, kalau tidak, dia mungkin telah mati secara misterius pada saat itu. Kekuatan Putra Xingyuan ini benar-benar mengerikan. Ini jelas bukan lawan yang bisa dia lawan sekarang. Ditatap oleh musuh seperti itu, dan di lingkungan seperti itu, benar-benar tidak berdaya. Memalingkan matanya, Lu Ye juga menemukan hal lain yang mengejutkannya. Rona merah yang tidak normal melintas di wajah Lian dan Huan Qing. Meskipun mereka mereda dengan cepat, ini adalah tanda syok ki dan darah. Ketika Putra Xingyuan baru saja menyerang, mereka berhadapan dengannya dengan tergesa-gesa dan jelas menderita kerugian. Pada saat ini, 3 pasang mata tertuju pada sosok yang berdiri tidak jauh, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Jiao, suara Lian rendah, dan dia mengenali identitas vampir itu. Alasan utamanya adalah karakteristik Jiao terlalu jelas. Melihat seluruh dunia batin, dia mungkin satu-satunya di antara para vampir yang terlahir begitu aneh. Lian dapat mengetahui kota darah hitam, dan tentu saja dia juga dapat mengetahui wakil penguasa kota pertama kota darah hitam. Setelah mengenali Jiao, Lian segera mengirim pesan dan memberitahu Yuanxi tentang informasi yang dia ketahui. Ekspresi Yuanxi menjadi lebih serius. Dia baru saja mendengar dari Lu Ye bahwa dia sedang diincar oleh Putra Xingyuan lainnya, jadi dia berpura-pura terluka dan mundur ke tepi medan perang bersama Lian dan Huan Qing, dengan maksud untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya dan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Sekarang ular itu telah terpancing keluar, dan ternyata itu adalah ular piton raksasa. Dilihat dari sensasi pertarungan tadi, kekuatan Jiao ini hampir setara dengan penguasa kota tingkat alam semesta. Oh, tangannya yang pucat memainkan 2 bilah pendek, dan gerakan membaliknya membuat orang-orang terpesona. Kau mengenaliku. Jika begitu, apakah kau masih perlu melawan? Lian tetap diam. Jiao kemudian mencibir, itu saja, aku hanya akan mengambil 1 nyawa kali ini, jadi jangan ganggu aku.
Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan seberkas cahaya darah melesat ke arah Yuanxi. Cahaya darah itu sangat cepat dan kuat, dan mencapai Yuanxi dalam sekejap mata. Yuanxi mengayunkan tinjunya, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan cahaya berdarah itu. Saat berikutnya, matanya menyusut karena Jiao telah menghilang dari pandangannya. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas maju. Pada saat yang sama, Lu Ye merasakan krisis datang dari belakang. Baju besi hitam yang melindungi tubuhnya tertusuk oleh kekuatan yang tajam, dan hatinya sakit. Ketika Yuanxi berdiri diam dan berbalik untuk melihat ke belakang, Lu Ye menemukan bahwa Na Jiao telah muncul di belakang mereka pada suatu saat. Ada darah di bilah pendek di tangannya. Itu darah Lu Ye. Jika Yuanxi tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin telah diserang dan dibunuh. Lian dan Huan Qing telah bergegas maju, menyapu hutan Jinglei, semburan guntur dan kilat, dengan kekuatan yang luar biasa. Tentara Tao berikat sutra Huan Qing bahkan menggulung bayangan di seluruh langit, mencoba untuk membungkus Jiao Jiao. Yuanxi berbalik dan melawan, tetapi sebelum dia tiba, kelopak hitam telah menyerang Jiao Jiao dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jiao tiba-tiba mengerutkan kening. Dia diserang dan dibunuh 2 kali, tetapi Yuanxi merusak perbuatan baiknya. Dia segera tahu bahwa dia telah bertindak terlalu berlebihan dan kehilangan kesempatan terbaik. Merasa kesal, dia tidak ragu untuk menyebarkan darahnya sendiri. Cahaya berdarah meledak, ombak menyapu, dan lautan darah menyebar, menutupi area yang sangat luas. Mata Yuanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Dia belum membuka bentuk kedua dari senjata tahunnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia menyembunyikan kecanggungannya, karena dia sangat menyadari keutamaan klan darah. Jika dia tidak dapat dengan cepat mengalahkan lawannya, dia pasti harus mengandalkan rahasia lautan darahnya sendiri. Dan inilah yang dia tunggu. Di lautan darah, dia tidak perlu khawatir. Jiao ini memang memiliki kekuatan penguasa kota tingkat Zhou. Dia kuat dan sangat waspada, jadi jika Anda ingin membunuhnya, Anda hanya memiliki satu kesempatan, dan itu adalah pukulan yang membuka bentuk kedua dari prajurit Tao. Lu Ye tidak berniat membunuh Jiao sendiri saat ini. Orang sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia idamkan saat ini. Jika dia melakukannya dengan paksa, itu hanya akan mengganggu ritme pertempuran Yuanxi dan yang lainnya, dan keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Lautan darah itu bergolak, dan 4 aliansi utama saling bentrok dengan sengit di dalamnya. Jika itu adalah lautan darah biasa, itu tidak akan mampu menahan tekanan dan runtuh. Namun, lautan darah ini awalnya disebarkan oleh Jiao Pu. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan darahnya yang kaya, tidak ada masalah besar dalam menjaga lautan darah itu. Meskipun Lu Ye tidak terlibat, dia sangat menyadari bahwa vampir bernama Jiao ini mengikuti jalan seorang kultivator hantu. Dia berada di lautan darah, menutupi tubuhnya dan bergerak maju mundur. Sesekali, dia akan meletus dengan pukulan yang mengejutkan, tetapi tidak ada satupun yang mengenainya. Dia segera mundur dan mencari kesempatan lain. Sebenarnya tidak mudah bagi Yuanxi untuk memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk membunuh lawan. Dia merenung sejenak, dan mengaktifkan teknik laut darah, menyusupkan lautan darahnya sendiri ke lautan darah yang terang. Tindakan seperti itu tidak boleh disembunyikan dari Jiao Jiao. Orang kuat seperti dia memiliki kendali yang sangat sempurna atas lautan darahnya sendiri, dan benda asing apapun yang tercampur di dalamnya dapat segera dideteksi. Namun Lu Ye tidak berniat menyembunyikannya darinya. Meskipun teknik laut darah berasal dari klan vampir, biksu dari banyak ras mempraktikannya. Yang paling terkenal adalah teknik melarikan diri dari darah, yang merupakan satu-satunya cara bagi banyak biksu untuk melarikan diri saat mereka menghadapi bahaya. Dalam pandangan Jiao, Lu Ye baru saja mengaktifkan semacam teknik darah yang mirip dengan teknik laut darah, tetapi dia tentu tidak dapat membayangkan bahwa Lu Ye dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk menyebarkan kesuciannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ye hanya dapat mengambil risiko bahwa sifat sucinya sendiri dapat menekan Jiao. Bahkan jika penindasan semacam ini hanya sedikit, jika muncul pada waktu yang tepat, itu akan cukup bagi Yuanxi untuk memberikan pukulan yang fatal. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Sebagai putra Xing Yuan, Jiao ini sangat kuat dan sifat sucinya pasti sangat kuat, dan dia mungkin tidak dapat menekannya. Oleh karena itu, ini hanyalah metode persiapan, dan tidak perlu melakukannya. Selama konfrontasi di sini, medan perang yang kacau sedang berlangsung. Dalam waktu yang singkat ini, sejumlah biksu yang tidak diketahui tewas dalam pertempuran, beberapa dari mereka adalah Fusion Dao, tetapi beberapa adalah He Dao. Di kota darah hitam, He Xue mengerutkan kening dan melihat ke arah medan perang tempat Jiao berada, ketidakpuasan di matanya hampir hilang. Jiao benar-benar bertindak tanpa izin pada saat kritis seperti itu, yang sama sekali tidak dapat dipahami, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan, kapan kita akan bertindak? Meskipun wakil penguasa kota kedua tahu bahwa He Xue sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, dia hanya dapat dengan berani melangkah maju untuk bertanya. Karena situasi di medan perang tidak sebaik yang mereka prediksi. Memang benar bahwa pihak kita mengejutkan kota Souzhou kali ini dan memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan militer. Namun, dengan sejumlah besar bala bantuan yang dipanggil oleh kota Souzhou, mereka hanya sedikit dirugikan. Terutama kelompok pertempuran yang dipimpin oleh orang-orang kuat dari kota Souzhou benar-benar menderita kerugian besar. Menurut pendapat wakil penguasa kota kedua, jika orang-orang kuat dari kota darah hitam dan sarang jangkrik mengambil tindakan saat ini, mereka pasti akan dapat mengekang serangan balik musuh dan memenangkan perang ini dengan mudah. Belum lagi hal lain, darah hitam dapat menahan Souzhou jika mereka mengambil tindakan. Begitu musuh terkuat ini ditahan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa terburu-buru? He Xue mendengus dingin, tunggu sebentar lagi. Mengapa dia tidak ingin bertindak sekarang?
Dia tidak buta. Jika orang-orang kuat ini bertindak saat ini, mereka pasti akan mengurangi korban mereka sendiri hingga batas tertentu. Tetapi dia tidak bisa, karena ini adalah perintah Blood Jiu. Sebelum ekspedisi ini, Blood Jiu telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa pertempuran ini hanya memiliki satu tujuan, untuk menunda. Semakin lama Anda menunda, semakin baik. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak, karena itu adalah perintah dari orang terkuat di klan vampir. Sekarang melihat dari luar, dia masih tidak bisa melihat petunjuk apapun. Dia hanya tahu bahwa sejauh ini dalam perang, baik musuh maupun pihaknya sendiri telah menderita kerugian besar. Bahkan jika mereka dapat merebut kota Souzhu di masa depan, itu sebenarnya akan sangat tidak ekonomis hanya dengan melihat kerugian pertempuran. Saat ini, di kota Hedao, klon pohon bakat Lu Ye berdiri di sana sambil menggaruk-garuk kepalanya. Situasinya sangat memalukan. Di depannya ada mutiara Hedao dari kota tingkat surga, dikelilingi oleh mayat-mayat musuh, dengan darah mengalir di mana-mana. Sama seperti sebelumnya, kota ini kosong. Formasi kota hancur, dan musuh menyerbu tempat itu. Para biksu yang tertinggal tewas dan melarikan diri. Dia adalah satu-satunya di seluruh kota sekarang. Dengan sedikit desahan, klon itu tidak punya pilihan selain meninju mutiara Hedao di depannya, mengemasi semua pecahannya, dan mengirimnya kembali ke kota Yuanxi dengan bantuan Pola Dao. Ini sudah menjadi kota Hedao ketiga yang terlewatkan sejak awal perang. Kuncinya adalah bahwa ini adalah kota Hedao bagi rakyat kita sendiri. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.